Pak Cewe nih, saya ambil screenshot berita. Kacau kita ini. Kemenkumham jadi penjamin 7 tersangka perusakan rumah singgah retret di Cidahu kemarin itu. Tersangkanya hanya 7, dijadikan tersangka, tetapi itu pun ditangguhkan hukumannya karena mendapatkan jaminan. Oleh siapa? Oleh Kemenkumham. Kalah berkali-kali lipat kita ini. Kemenkumham ini mempertaruhkan harga dirinya untuk satu kasus macam ini. Ya, tidak yakin juga sampai kemana video ini, dan soal berpengaruh atau tidak perlu dipikirkan. Ini hanya menumpahkan unek-unek gitu ya. Sudah jelas-jelas merusak properti orang. Kita jangan dulu masuk ke ranah agama-agama, nanti dulu. Merusak properti orang, itu jelas pantas mendapat hukuman. Dan sebesar apa kasus ini sampai Kemenkumham sendiri menjadi penjamin untuk para pelaku ini, tersangka? Apakah masih dipakai terminologi ini? Sudah jelas kita lihat mereka melakukan tindakan itu. Saya awam di bidang hukum, tak paham dengan terminologi ini. Kalau ada yang lebih paham bisa beri komentar. Tapi saya menemukan ada kecacatan dalam praktek di sini. Sudah jelas-jelas merusak properti. Itu dari point of view yang umum ya. Masuk kita ke point of view yang lebih khusus. Salib, simbol yang dianggap suci bagi orang Kristen, diambil dari tempatnya, dibalikkan, dijatuhkan, dipakai sebagai pemecah kaca. Sebuah penghinaan atas benda yang disucikan, dianggap kudus. Berkali-kali lipat, double sebenarnya. Kemendesakan macam apa yang memaksa Kemenkumham menjadi penjamin untuk ke-7 tersangka ini? Siapa yang mendesak itu? Siapa aktor di belakangnya? Saya ambil foto-foto di belakang ini karena ini berita umum ya. Kasihan juga bapak ini yang berbicara. Apakah dia sedang mempresentasikan isi pikirannya sendiri, atau dia dipaksa oleh sebuah keadaan untuk berbicara di depan publik, menyampaikan pandangan ini? Kalau ternyata itu bukan originally dari dia, ya karena dia juru bicara, siapa aktor di belakang ini? Dan bapak-bapak terhormat yang ada di belakang sana, tidakkah melihat ini sesuatu yang janggal? Melihat peristiwa ini dan kemudian ditangguhkan penahanannya, dijamin oleh instansi, oleh satu badan milik negara. Saya tidak tahu apakah ada juga instansi negara yang berbicara tentang anak-anak yang menjadi korban itu. Kalau dilihat ini hanya sebagai kerugian material, terlalu sempit. Dan ini dilihat juga oleh pemilik villa itu, terlalu sempit sehingga dia tidak juga menerima bantuan itu. Yang pertama. Yang kedua, mengapa bantuan itu datang dari gubernur? Apa maksudnya? Pemulihan macam apa yang dia harapkan dengan memberi uang 100 juta? Penyelesaian kasus dengan cara apa itu? Tindakan itu apakah merupakan solusi? Kacau kita. Ini harus dilihat serius sebenarnya kan. Kalau bisa ya, dilihat serius ini. Jangan dianggap sepele. Dianggap, oh toh nanti bentar lagi lewat juga. Ini hal yang fundamental. Beriman dan merayakan iman, saya pikir dilindungi. Bukan hanya saya pikir, itu dilindungi oleh negara. Dan dalam hal ini negara gagal dia mengakomodir. Dia punya perangkat, tetapi perangkatnya tidak bekerja sebagaimana mestinya karena tunduk pada
kekuatan yang lebih dari dia. Di mana terbukti itu ketika terjadi perusakan itu, ada juga aparat yang hadir, instrumen negara di sana. Apakah itu istilah yang tepat? Tidak tahu juga. Ada yang berpakaian berseragam yang kita yakin itu adalah penegak hukum, but did nothing, tidak melakukan apa-apa. I don't know. Saya tidak tahu. Kacau kita ini, kacau. Tidak tahu mau dibawa kemana ini. Dan ini tidak ada tidak akan ada pelajaran diambil dari sini. Kalau penyelesaiannya begini, tidak akan ada. Sayang sekali. Merasa dia dijamin loh. Saya belum tuntas pada judul ini saja. Belum tuntas saya. Dijamin dia. Aman ini, aman. Begitulah mungkinnya. I have no idea.